Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah poros pokoknya. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini rumah tenan ini. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet. Misalnya ngeten ya. Ketika kulon moco diskusi ini utai perdebatan ini kali jago besi agenda. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangga itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuatan sembok sujud itu sebentar. Mikir kan juga. Rugi ke sujud ke badok ke tangan. Jasad tem sebenarnya pun tak. Orang orang tinggi toko nak sujud. Mereka jasad itu mau sebenarnya jadi bang. Lah nak ngono sujud ning hakikat itu rasa badok, rasa tangan, rasa sikil, yo rohom iku lho kon sujud mbek pangeran. Nak sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sobanan. Mikir kali itu. Orang bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi cepat pusing. Itulah kau belajar tak tahu menangis. Yang jelas yang bilang nggak tatam orang menangis. Wah, uang ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu, innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya kira Ruhin is mata itu balik nih penge. Itu cara orang hakikat kan salah besar. Orang mati itu udah ada, cara ilmu hakikat dan orang mati itu udah ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa dulu. Aku apa mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Asal roti mau tersiksa. Misalnya kiai pemangan adalah kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ra buta mangan, ra buta ngombe, gara-gara melok fisik. Paham ya? Bersama sejauh dari guru waras maksudnya. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, ya. Waras secara hakikat. Kulo nu mau merasake sampean itu ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lalu ketika ini sekarang hikam, wong rata muka safar, rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu nopo ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan. Sebelum sampai secara musyahadah, paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh, dan roh itu tidak makhluk. Ya, roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi ini. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya gue mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya butuh gunung kidul barang, kan roh gak butuh ragu. Paham kan? Ya butuh cinta, butuh pegatan, butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad, yang butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan, macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan. Ono nggo proposal rumah roh melok. Paham gitu. Kita di roh itu napa melok roh. Lah roh ya tersiksa ngaku ra butuh mangan, ra butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal muridnya itu nanya dari Jalaluddin Rumi.
Kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil nguniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan itu jenenge manunggaling kawula. Jadi bathuk mesti iki buku sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi seksine terlalu cara teorine sinten titik rugi kowe. Benar ya kendor. Pak kali coba mantan preman jak debat terus ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah debat ini biar iso. Premane kumat. Ya ta preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko ya ora salah bisa sing dina Umar nggih ngoten. Soal Umar sahabat top, tapi jak debat atau milih tak patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar rukat terus jadi sahabat top debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi jaluk keputusan Nabi bareng wis diputuskan Nabi cek mamang ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali aku mau sowan ning Nabi Muhammad dikai keputusan tapi mamang cara kowe pilih sampai Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi cek mamang nek takok Umar. Apa malah aku mau tinggalnya Muhammad, tinggalnya Ali, kayak keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye urusan duit. Entah ini, entah dia mau buat apa? Uang diputus Nabi orang mar. Badak mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan barangnya Ali ya sudah. Gak percaya wis kandhani. Ora mesti ali tenan. Lah ora apa pateni. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya ora gitu ya Yahudi Muslim. Ali itu Gusdur. Ada Gusdur itu dia tenang. Ali nyen ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Sing niru Gusdur. Mergo ning bingung nek wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Jadi nak guru kula nu urusan ilmu semi hakikat, malah bon ini. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul nih gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Kalau mereka nopo betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lah kemudian sekarang sama tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun artinya fisik atau jasad itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Malah kados Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergape mati, Bilal dia seneng aja. Badan nalkal akhibah Muhammad dan wakisbah. Ya, nak mati malah senang tuh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal apa?
syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa bayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini gitu. Mengenai penting ngaji wali-wali syariat yang pintar kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Itu jelas ada omongin ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nak klambi pangeran ora tentara ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting itu nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba klambenan lah intine napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Aku percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori ra usah klambenan yo dinggo tenan. Mulane nek pas do wiridan aliran sesat ciri utama. Kira klambenan tenan. Lah ruwet to. Lha iki tenan iki cerita, iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Nah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu akeh kok sampean siji mesti ra kramat. Modele ora di duwe bingung, rumet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai fikih nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaga wedi mergo iso nebak atine. Dene meriang lho, sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sembudino sholat pas waktu kok ora tahu keramat. Wong ape buah utang tanggane keramat apane? Sing kono ngawur ngawur son-sowan pirang meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman ge dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Tak kula mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai sing terkenal keramat di Juwaduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kanca-kanca kula wani, nah tantang aku tetep rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima biwuji bin asari. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca ya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Dia meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya Bang Hasil kalau ketemu pertama gitu. Jadi Gus Ba, tapi zaman Roh Jenengku terperata arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Jadi kula nggih biasa mawon. Ngajar-ajaran nih. Saya Gus ning donya tak enteni mau turun ngenteni mati ngono Gus kok repot. Jawaban kula terus enak. Sampai ada wong hakikat wong ngenteni mati bareng. Ya mati yo saiki iku. Terus ngenteni saiki foto-foto wis napa? Wis mati. Ya saiki foto-foto wis urip. Wis foto kabeh. Nah, cara ilmu hakikat itu kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malih, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat nggak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah, kalau begitu jasad ini nak mbok agul-agulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan terus. Mulane Sunan Kalijaga semangat kon mateni mergo tambah omongane glodro dindi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan.
Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad, dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari, sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari? Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah, wujudnya roh ya bi wujudit bi masyiatillah wa iroh. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu mengingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama Zaimi itu pasti khayal. Nah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu, sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya tidak perlu khayal jasa kita yang senajan orang gunanya ini. Tetap ya wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatin. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatin.